menyaksikan program pelatihan berbasis kompetensi basic barista ini. Boleh dilihat draftnya, Pak? Ya, terima kasih. Ya. Jadi program pelatihan berbasis kompetensi yang saya rancang itu seperti ini, Pak. Informasi umumnya, judulnya pembuatan minuman berbahan dasar kopi atau basic barista. Kodenya 156.1.51.2.K1.25.L0040.0202. Jenis programnya cluster. Cluster ini bisa untuk umum ya, untuk bisnis, untuk kuliner gitu. Metode pelatihannya touring, karena di sini untuk praktek barista susah kalau daring apa ya. Jadi touring langsung ya. Ya, harus langsung. Tujuannya setelah mengikuti pelatihan ini, peserta kompeten menyiapkan bahan baku dan peralatan minuman berbahan dasar kopi dan mampu membuat kopi dengan menggunakan mesin sesuai standar SEP serta mampu memberikan pelayanan kepada pelanggan sesuai SOP yang berlaku. Profil kompetensinya bisa dilihat, bisa dibaca-baca juga ya, Pak ya. Saya ini standar kompetensinya berdasarkan SKKNI nomor 16 tahun 2024. Pendidikannya, persyaratan pendidikan peserta, karena di BLKM ini tidak harus SMA kan ya, Pak ya. Jadi mulai dari alumni SD, pendidikan minimal SD pun bisa mendaftar untuk pelatihan ini. Minimal, kalau usianya minimal 17 tahun dan maksimal 45 tahun. Ya. Untuk persyaratan instrukturnya, pendidikan formalnya minimal D3 dan kompetensi metodologinya memiliki sertifikasi metodologi level 3 dan memiliki sertifikat teknis barista. Pengalaman kerjanya minimal 1 tahun. Ini gambaran kurikulumnya yang saya ditandai warna kuning ini adalah membuat minuman kopi menggunakan mesin, karena yang akan dipertajam, akan diajarkan lebih banyaknya ini membuat minuman kopi menggunakan mesin, karena sekarang kan di kafe-kafe itu rata-rata yang menggunakan mesin ya, Pak ya. Jadi nanti peserta pelatihan harus bisa menggunakan mesin ini. Kalau yang manual itu jarang karena lama, dan emang pasarannya sekarang banyak yang pakai mesin, Pak. Lama jumlah pelajarannya, JPL-nya 40 JPL. Nah, ini silabusnya membuat minuman kopi menggunakan mesin. Perkiraan waktunya 20 JP atau kali 45 menit. Capaian untuk kompetensinya, pelaksananya pembuatan minuman kopi basic espresso menggunakan mesin yang sudah dikalibrasi. Untuk elemen kompetensi, KUK, indikator unjuk kerja, indikator unjuk kerjanya nanti itu bisa dicek dulu ya, Pak ya. Nanti saya mohon arahan untuk koreksinya. Kalau pengetahuan, keterampilan dan sikapnya ini yang pertama, penjelasan tentang jenis mesin kopi, cara pengoperasian mesin kopinya dan cara melakukan kalibrasi. Karena mesin kopi di sini itu ada berbagai macam jenis, ada yang manual, ada yang otomatis, ada yang semi otomatis, ada juga yang super otomatis. Nanti kita akan mempelajarinya semuanya ya, Pak ya. Ya, karena mereka harus tahu semuanya. Iya. Terus cara pengoperasiannya juga, cara pengoperasian tentu itu yang menjadi tujuan utama, dan cara melakukan kalibrasi mesin giling kopi. Jadi kalibrasi ini yaitu apa ya? Cara mengatur ininya, Pak. Kopinya harus berapa gram, waktunya berapa menit untuk pembuatan kopi tertentu gitu. Dan diatur dengan si mesinnya, karena satu mesin yang satu dengan satu mesin yang lainnya itu bisa berbeda, itu ukurannya, kalibrasinya bisa berbeda ya. Dan keterampilan dan sikap, keterampilannya mampu bisa mengkalibrasikan mesin grinder, terus mengatur kehalusan, jumlah takaran, dan ini
penjelasannya ada di sini semua ya Pak. Oke, nah ini lanjut ke daftar peralatan yang digunakan. Untuk daftar peralatan yang digunakan ini yang ada di sini alhamdulillah sudah sebagian besar ada ya Pak ya. Mulai dari laptop, infocus, pointer, whiteboard, mesin espressonya, mesin grinder, blender, dispenser, temper, temping mat, notebook, mic jug, kuas, apron, shot glass. Tapi ada ini Pak, ada beberapa yang rusak dan harus dibeli Pak. Nanti saya ajukan ya Pak ya. Boleh. Ya. Nah ini daftar bahan yang dibutuhkan. Kita nanti butuh 3 macam kopi Arabica, robusta sama house blend Arabica sama robusta, susu cair fresh milk, gula putih, gula aren, susu cair UHT, dan macam-macam sirup vanila ya. Mungkin sekian Pak presentasi program pelatihan barista yang saya ajukan. Nanti saya mohon arahan untuk koreksinya ya Pak ya, tambahannya dan apa kekurangannya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Rani Febriani. Kali ini kita akan mulai pelatihan barista ya. Dimana Kang Teteh sebelumnya ada yang sudah kenal apa itu barista? Suka bikin kopi. Gimana Teh menyeduh ya sih? Ya betul, cara menyeduh kopi, cara membuat kopi, ya betul. Nah ini adalah sebagian dari peralatan untuk menyeduh kopi. Ada yang manual, ada yang mesin. Nah, tak kenal maka tak ya, kenal maka tak sayang ya. Jadi untuk kita membuat sayang terhadap kopi boleh sayang ya, boleh. Ya, jadi kita harus kenalan dulu dengan peralatannya, dengan bahan-bahannya. Ya. Oke, kita mulai dari yang manual yang sering dipakai. Ini untuk membuat kopi dengan cara manual, namanya P60. Ya, kenapa disebut P60? Karena ini berbentuk P dan lingkungannya ini adalah 60 derajat ya. Ini nanti manis ini. Cara pembuatannya, kita giling dulu kopi, giling terlebih dahulu. Oh iya, sebelumnya ini ada yang pernah kenal ini apa? Iya, pemgiling. Ini namanya grinder manual ya. Grinder manual ini kopinya masukkan ke dalam, lalu kita tutup, lalu kita giling sampai halus. Kopi dimasukkan ke dalam alat P60 ini dan kita tunggu sampai menetes ya. Nanti kopinya siap dinikmati. Nah, yang kedua ini adalah mengkapot. Untuk membuat kopi memakai mengkapot ini kita harus menyiapkan kompor. Jadi ini misalnya kompor ya. Jadi kita simulasi saja ya. Ini misalnya kompor ini. Nah. Bubuk kopi kita masukkan air panas ini. Lalu masukkan bubuk kopi. Lalu kita tunggu. Kita biarkan ininya terbuka untuk melihat uap air yang muncul ke atas ya. Kita bisa melihat nanti kopinya keluar dari sini. Kita nyalakan kompor, nanti kopi keluar dari sini. Nanti kalau yang bagus itu si air kopinya, uap air kopinya, airnya mengalirnya bagus gitu
20 ml. Lalu kita masukkan kopi. Kita masukkan kopi ke sini. Lalu ininya simpan. Dan kita tuangkan air ke sini dan kita tunggu sampai menetes sampai penuh dan kopi siap disajikan. Ini namanya Vietnam drink. Ya. Oh ini apa? Milk jug. Ya, boleh. Ini apa ini? Cangkir ini bisa biasanya untuk membuat ini ya latte ya. Kalau ini namanya apa? Knockbox. Oh ini temper. Nah ini sudah peralatan manual, cukup segini dulu ya. Sebenarnya ini masih banyak, tapi segini dulu nanti isi atur. Nah ini ada satu lagi, adalah ini mesin espresso. Ini adalah semi otomatis. Disebut semi otomatis karena kita tetap membutuhkan ini ya, tidak seperti otomatis. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi nanti semuanya gini. Ini apa ini? Grindernya kalau ini manual, kalau ini otomatis. Jadi caranya nanti ini kita masukkan ke sini, lalu ini bisa diatur sesuai keinginan kita. Ya, terus dipencet, lalu kita masukkan ke sini. Nanti ada tombolnya. Ya, lalu nanti kopinya akan menetes ke sana. Jangan lupa simpan gelasnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Fungsi ini, temper ini untuk meratakan kopinya. Ya. Ada lagi? Kita sudah mengerti. Cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan fungsi kafe Nemo Shop ya, luar biasa ya. Udah berapa tahun kan? 4 sampai 5 tahun. Omsetnya udah berapa nih Pak? Masih di bawah 30 sebulan. Kalau karyawannya nggak banyak, kita ada 4 tim gantian gitu ya, tiap hari gantian. Itu tugasnya apa nih Kak? Tugasnya kita yang pertama itu pasti pasokannya ngeberesin area luar, lalu bersih area luar, terus operasikan mesin buat kalau misalnya ke ruangan sama karyawannya atau udah owner sendiri dari owner satu. Oh ya, jadi kalau karyawan tidak ikut
jauh nih, jauh dari kabupaten kan Kota Bandung. Nah, dari kabupaten Bandung dengan jarak tempuh misalnya 2 jaman lah, ini masih bisa untuk kalau pesan dari jalannya misalnya di jalan perjalanan 2 jam. Nah, asal dia nggak pernah jadi sama. Kalau misalnya tadi kan Shopee Food, GoFood ya. Kalau Shopee biasa Biasa nggak ada. Jadi khusus jualan dia ya minumannya. yang betul. Ya. Kalau misalnya legalitas usahanya, ini udah ada kan NIB-nya, jadi usahanya. Ya. Mungkin kedepannya ini kan udah 4 tahun ya, udah 4 sampai 5 tahun, omsetnya juga udah lumayan besar, karyawannya banyak, kedepannya bisa kayak KIP-nya, mungkin usahanya bisa membuatnya dengan kita, nanti kita usahakan untuk secepatnya mempunyai NIB, terus pengurusan kegiatannya, pengurusan halalnya, ya supaya usahanya lebih maju ya Kak ya. Kalau bukanya di 24 jam Ya Kak, kita kalau weekday di jam 12 malam, kalau weekend di jam 1 sampai jam 11 malam. kalau pagi-pagi tutup. Pagi-pagi tutup. Kalau misalnya ada karyawannya misalnya ada yang keluar nih, rekrutmen karyawan baru gimana? Kita dari menggunakan punya teman BSD juga di sini. Oh iya, jadi kalau usah ngajarin lagi ya. Oh iya, bagus sih. Pun ngajarin ya benar-benar kita aja kan. Jadi yang udah berpengalaman ya, jadi ya, tidak akan menurunkan standar kualitas KP-nya ya. Mungkin gitu aja Kak. Kedepannya ya nanti ada kedepannya diuruskan NIB-nya, DRP-nya, dan sertifikasi halalnya ya Kak ya. Baik Kak. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Teh? Ya, ini kita sharing aja ya Pak ya. Boleh. Mengenai rencana pelatihan digital marketing Hmm. untuk alumni MTU Pak. Oh gitu. MTU yang Angkatan berapa? angkatan 1, 2, 3 yang di 1, 2, 3. Sukabumi. Sukabumi itu kan ada yang angkatan satunya tetap buka, keduanya barista, sama kecantikan wajah ya, tata rias wajah. Nah, rencananya ini ada program peningkatan produktivitas alumni BKM di bidang tata boga dan barista melalui pelatihan digital marketing. Bagaimana menurut Bapak Pak kalau kita kasih pelatihan digital marketing untuk alumni Pak? Wah bagus itu merupakan ide yang brilian ya, Terani Ya. bisa menggagas ide ini untuk para alumni, jadi memberikan kesempatan yang luas pada mereka supaya bisa berkembang juga. Rencananya kapan pelatihannya? Ya bulan depan mungkin Pak, bulan September. Bulan September ya? Iya, Oh iya. bulan September. Karena Teknisnya ini kan, gimana itu nantinya? teknisnya mungkin nanti kita harus kerjasama juga ya Pak ya dengan pihak-pihak yang lebih ahli itu digital marketing. Iya, karena ini pas kemarin kita Monep ya, rata-rata mereka sudah mempunyai usaha Pak, alhamdulillah. Gitu. Iya, tapi usahanya mereka itu kalah saing Pak dengan orang lain, dengan yang di luar kota. Ini kan di Sukabuminya bukan yang di kota Pak, di kabupaten. Banyak Sedangkan di wilayah daerah-daerah terpencil ya. sedangkan yang di Sukabumi kota itu mereka udah masuk ke kayak Shopee, Oh GoFood, iya, betul. Shopee Food gitu. Kalau mereka itu masih di WA group, masih di status WA, belum ada yang ke Instagram, Facebook belum mereka. Jadi kita pengen mengembangkan pengetahuan mereka gitu Pak, ya di bidang pemasarannya, ya supaya lebih luas usahanya gitu Pak. Bagus itu. Kemarin itu kan
alumninya 60 orang ya Pak. Oh, 60 orang ya? Iya, Hmm. betul. Kalau ini kan rencananya Berapa? yang akan dilatihkan 40 orang. Oh, iya. Itu kira-kira gimana ya Pak ya? Jadi kalau misalkan tidak bisa semuanya harus diseleksi dulu. Oh, diseleksi Iya, ya. diseleksi Iya, dulu. iya, Rencananya iya. mungkin ada proses seleksinya juga dari Iya TNI. sih Pak, kalau misalnya dari 60 harus jadi 40 mungkin itu ada seleksinya. Kalau seleksinya itu kita baiknya datang langsung ke sana ke Sukabumi atau bisa melalui Zoom atau ngisi form aja gitu Pak ya, sesuai yang sudah dimonep aja. Oh iya. Bagaimana ya Pak? Kebetulan kan mereka sebetulnya kan sudah pernah ikut pelatihan di kita ya. Jadi untuk mekanismenya mah biar tim tidak usah buang waktu juga, dan juga kan lumayan ya jauh di sana tuh. Jadi kalau misalkan mau untuk proses rekrutmennya mah online saja. Online. Iya, jadi nanti bikin oke. kuesioner, kemudian nanti wawancara, terus memastikan ke guru-guru alumni supaya nanti mereka bisa ikut pelatihan digital marketing. Oke Pak, semoga dari 60 orang ini banyak yang mendaftar ya Pak ya. Betul. Ya walaupun kuotanya cuma terbatas cuma 40 iya, orang 40 ya. ya. Oh ya Pak, ini mau mengajukan juga materi-materinya nih Pak. Materinya itu ada motivasi atau orientasi pasar digital, branding, konten kreatif, terus tentunya pemasaran online ya, digital marketing ya. Sama manajemen usaha. Tapi sekarang ini Pak lagi musimnya AI ya Pak ya. Oh ya, AI ya. AI itu gimana kalau misalnya AI itu kita dipertajam Pak di sini Pak. Soalnya kan kalau misalnya pemasaran kayak di Shopee itu kan deskripsi panjang banget kan. Kalau mikir sendiri kan susah ya Pak ya. Betul. Ya gimana kalau di materi itu kita lebih mengajarkan prompt chat GPT atau apa aja AI sejenisnya gitu ya kepada mereka, boleh Pak? Apa? Boleh. Boleh. Oke. Iya. Ya, ada masukan lagi nggak Pak? Ini kita juga tentang ininya Pak, waktu pelaksanaannya kalau 3 hari cukup nggak Pak? Kalau dari saya pribadi sih yang sudah dirancang oleh Karen itu udah bagus ya, dari mulai materinya, kemudian nanti pelaksanaannya seperti apa. Misalkan memang dikemas 3 hari menurut Teh Rani itu sudah cukup efektif, saya rasa mah tinggal laksanakan saja. Mungkin tinggal nanti Teh Rani mempersiapkan timnya yang bertugas siapa dan waktunya supaya tidak berbenturan dengan agenda kita di kantor. Nanti program pelatihannya juga nanti saya ini dulu ya Pak, rancang dulu ya Pak ya. Betul. Ini kalau ini masih kasarnya aja ya Pak ya. Nggak apa-apa, silakan aja. Saya percayakan ke Teh Rani yang memang kan sudah menguasai di bidang keilmuan itu ya, dirancang aja supaya pelaksanaannya tuh lebih efektif. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Semoga sukses ya. Ya, makasih. Akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu, ditunggu sampai dia mengeluarkan air. Proses ini untuk membersihkan residu dari pembuatan kopi sebelumnya.
biasa sekali ini kita alhamdulillah sudah melakukan uji prakteknya. Ya, silahkan untuk kembali ke depan. Terima kasih. Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral, etika, bahkan budaya kerja. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjauhkan diri dari perilaku tersebut. Perilaku korupsi memiliki banyak bentuk, di antaranya pertama, penyuapan, yaitu pemberian sesuatu yang mempercepat atau mempermudah sebuah urusan. Kedua, gratifikasi, yaitu pemberian hadiah, fasilitas, atau pelayanan yang berpotensi mempengaruhi objektivitas kita dalam bekerja. Ketiga, penyalahgunaan wewenang, di mana jabatan digunakan demi keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Keempat, markup anggaran, yakni menggelembungkan nilai proyek atau kegiatan demi keuntungan pribadi. Kelima, pungutan liar, yaitu meminta biaya di luar ketentuan resmi yang berlaku. Dan tidak kalah penting, ada pula praktik nepotisme, yaitu memberikan jabatan atau proyek kepada pihak tertentu hanya karena hubungan keluarga atau kedekatan. Dampak dari perilaku korupsi sangatlah luas. Bagi diri pribadi, korupsi akan berujung pada sanksi pidana, kehilangan jabatan, dan rusaknya reputasi yang telah dibangun. Bagi organisasi, korupsi akan merusak sistem, melemahkan kinerja, serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dan bagi bangsa, korupsi adalah penghambat utama pembangunan, penghalang kesejahteraan rakyat, dan sumber ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, sebagai ASN, kita wajib berpegang teguh pada nilai dasar yang telah menjadi komitmen bersama, yaitu adaptif, akuntabel, berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, kompeten, dan loyal. Nilai-nilai inilah yang akan menjaga kita untuk tetap bekerja secara profesional, bersih, serta berintegritas. Mari kita jadikan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas. Mari kita tolak segala bentuk korupsi sekecil apapun, karena satu pelanggaran kecil dapat meruntuhkan kepercayaan yang besar. Menjadi ASN bukan hanya soal bekerja, tetapi juga soal menjaga kehormatan diri, menjaga marwah organisasi, dan menjaga masa depan bangsa Indonesia. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, dan bersama-sama mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi. Silly days, funny pranks in many ways, laughing loud and feeling free, crazy joy for you and me, memes that make us giggle more, silly vibes we can't ignore, every day a brand new rhyme, having fun all the time.